Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngulik sejarah, kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Tangisan Pilu Kakakku dari Alam Kubur. Cerita yang ditulis oleh Kang Asep Hidayat. Kalian juga dapat mengunjungi Facebook beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi ya. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. Januari tahun 2011. Malam itu aku bersama keluarga kecilku tengah asyik bercengkrama dengan penuh bahagia. Maklumlah, kami baru kedatangan ibu tercintaku, yaitu nenek dari anak-anakku dari kota Pekanbaru Riau. Oh iya, aku dan orang tuaku saat itu tidak tinggal sedaerah. Aku beserta anak dan istriku tinggal di Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Natuna. Karena pada tahun 2003 aku dipindah tugaskan dari Pulau Batam ke Pulau Natuna. Usai melaksanakan sholat fardu maghrib, kami lanjutkan dengan makan malam bersama di ruang makan. Selesai makan malam kami lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol di teras samping rumah. Karena di teras suasananya lebih segar dan nyaman. Karena memang sengaja rumahku didesain senyaman mungkin buatku dan keluarga. Kami menceritakan tentang banyak hal sambil sesekali diselingi candaan yang tentunya membuat suasana saat itu makin terasa hangat dan bahagia. Hingga tiba-tiba saja, kring, kring, telepon genggamku berdering. Kulihat di layar HP-ku tertera nama adikku kedua yang sedang menelpon. Ibuku yang biasa kami panggil Umi sempat bertanya kepadaku, "Siapa yang nelpon, Yat? Komandanmu ya?" Umi berpikir yang menelponku adalah komandanku. "Bukan, Mi. Ini dari Susi," jawabku. Singkat cerita, panggilan telepon dari adikku akhirnya aku angkat. "Assalamualaikum," ucapku. Namun yang ku dengar dari adikku Susi di sana bukan jawaban salamku tapi tangisan histeris. Tentu saja hal itu membuat aku terkejut. Aku sadar saat itu pastilah ada berita buruk yang akan disampaikan adikku Susi. Lalu aku beranjak berdiri dan berjalan naik ke lantai 2 rumahku. Karena aku takut terdengar oleh Umi jika memang ada berita buruk. Aku takut membuat Umi shock. Dengan perasaan heran serta penasaran, ada apa gerangan Susi nelpon sambil menangis hingga sekeras itu. "Halo Dek, ada apa Dek? Kenapa nangis?" Aku pun berusaha bertanya ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. "Aa, Teh Iis meninggal barusan kecelakaan, A." Dek. Mendengar berita duka itu, hati dan jantungku serasa coba dan remuk rasanya. Teh Iis adalah kakak tertuaku yang tinggal di daerah Bangkinang, Riau. "A, pokoknya harus pulang ya, A. Susi bingung harus berbuat apa ini. Pulang ya, A," rengek Susi sambil menangis pilu. Dengan tanpa terasa butiran bening mulai menetes dari sudut mataku. Ya, walau aku laki-laki tapi tetaplah tidak bisa menahan tangis ketika saudara kandungku berpulang. Aku pun dengan pasti menjawab permintaan adikku. "Iya Dek, Aa akan pulang ke Pekanbaru secepatnya," jawabku. "Sekarang adik yang sabar ya, yang tenang ya." Lalu aku pun menutup teleponku. Setelah selesai bicara dengan adikku di telepon, sesaat aku jadi bingung apa yang harus aku sampaikan kepada Umi. Karena aku takut jika saat ini aku sampaikan kepada Umi pastilah beliau akan shock. Demikian dalam pikiranku berkecamuk. Aku panggil istriku dari atas. Mungkin istriku bisa memberi solusi, pikirku lagi.
Tak berselang lama istriku pun menghampiriku di balkon lantai 2 rumahku. Aku pun menceritakan kepadanya kabar duka ini. Istriku pun sangat terkejut mendengar berita dariku. Lalu kami memutuskan agar malam ini tidak memberitahukan kepada Umi dan besok pagi kita berangkat untuk pulang ke Pekanbaru. Setelah selesai merencanakan semuanya untuk besok pagi, kami pun kembali turun dan bergabung lagi di teras samping rumah. Tak lupa aku cuci muka terlebih dahulu agar Umi tidak curiga kalau aku baru saja selesai menangis. Singkat cerita, setelah sholat subuh barulah aku bicara kepada Umi kalau kita semua jam 7 WIB nanti akan berangkat pulang ke Pekanbaru. Namun masih tetap aku belum menjelaskan kenapa tiba-tiba mau pulang ke Pekanbaru. Umi sempat heran dan bertanya-tanya kenapa dan kenapa. Sementara Umi baru saja 1 malam sampai di Natuna ini. Aku berusaha memberikan alasan yang walau sulit tapi akhirnya bisa diterima. Tepat jam 7 WIB akhirnya kami berangkat menggunakan pesawat dan transit di Bandara Hang Nadiem Batam. Naas, pesawat yang akan melanjutkan penerbangan kami ke Pekanbaru ada kerusakan dan harus diperbaiki. Aku merasa gelisah saat itu. Bagaimana tidak? Jika aku sampai terlambat maka semakin lambat proses pemakamannya. Berkali-kali aku bertanya ke loket pesawat kapan bisa diberangkatkan. Jawaban dari mereka masih sama dengan sebelumnya. Belum pasti Pak, tapi secepatnya akan diberangkatkan. Aduh, gawat. Ini gimana? Keluhku. Waktu menunjukkan pukul 15 WIB. Akhirnya diumumkan agar penumpang pesawat dengan nomor penerbangan tujuan Pekanbaru agar segera menaiki pesawat. Walau kesal campur aduk, aku merasa lega akhirnya berangkat juga. Pukul 16 WIB, tibalah kami di Pekanbaru. Dengan mengurus bagasi dan sebagainya, akhirnya kami keluar dari bandara dengan menggunakan taksi jam 16:30 WIB. Kami meluncur dengan cepat menuju rumah orang tuaku. Kira-kira waktu yang akan ditempuh sekitar 3 jam perjalanan. Rumah orang tuaku memang lumayan jauh dari kota Pekanbaru. Tiba-tiba HP-ku berdering, tanda ada panggilan telepon. Aku lihat ternyata adikku Susi. Ku angkat dan ku ucapkan salam. Assalamualaikum Dik, gimana Dik? Susi menjawab salamku dan menanyakan sampai di mana kami saat ini. Aa, udah sampai mana A? Kami baru sampai di Pekanbaru dan baru keluar bandara, jawabku. Jadi gimana nih A dengan Teh Iis? Hari sudah semakin sore, hampir maghrib. Kalau nunggu AA, pastilah malam baru sampai. Kasihan Teh Iis terlalu lama menunggu A, sambung Susi. Aku berpikir keras gimana solusinya. Akhirnya aku minta waktu 5 menit kepada Susi untuk mengambil keputusan karena tentunya aku harus memberitahukan Umi cerita yang sebenarnya. Dan akhirnya telepon pun aku tutup. Kemudian dengan berucap bismillah, akhirnya dengan berat hati pelan-pelan aku sampaikan kepada Umi bahwa kita pulang saat ini karena Teh Iis meninggal karena kecelakaan tadi malam. Tak lupa aku mohon maaf baru mengatakan saat ini dengan alasan aku takut Umi syok dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian tentunya bisa membayangkan bagaimana reaksi Umi saat itu. Umi menangis histeris. Aku hanya bisa diam ikut serta menangis sambil berusaha menenangkan Umi. Walau sedih, Umi adalah sosok yang tekun dalam beragama. Tak memakan waktu lama akhirnya Umi bisa sedikit tenang. Setelah tenang, aku meminta pendapat kepada beliau mengenai jenazah Teh Iis harus segera dikebumikan.
Akhirnya Umi meminta untuk bicara ke Susi melalui telepon dan bicara mengikhlaskan agar jenazah segera dikebumikan tanpa harus menunggu Umi tiba. Singkat cerita, sekitar pukul 19 WIB kami tiba di rumah. Proses pemakaman pun sudah selesai. Terlihat di halaman depan rumah terpasang tenda lengkap dengan kursi-kursi plastik. Di gerbang halaman rumah terpasang bendera putih. Lampu-lampu terpasang di halaman rumah. Sungguh menyayat hati menyaksikan pemandangan ini. Aku dan Umi turun dari taksi dengan tangis yang tak terbendung lagi. Terlebih lagi ketika melihat Umi begitu turun dari taksi langsung terkulai lemas dan terjatuh di halaman rumah. Aku langsung merangkul dan menggendong tubuh Umi untuk masuk dalam rumah. Tangis pilu kembali memecahkan suasana saat itu. Ditambah melihat kelima anak Teh Iis yang masih kecil-kecil duduk berkumpul di samping Umi yang masih syok. Di sudut ruang keluarga di mana Umi terbaring lemah, duduk seorang laki-laki hampir separuh baya yang duduk sambil menundukkan kepalanya. Tanpa sengaja Umi melihat ke arah laki-laki itu. Dan tiba-tiba Umi bangkit dari tempat terbaringnya. Bahkan seperti mendapat kekuatan, Umi langsung berdiri lalu menghampiri laki-laki itu. Sambil berucap kuat bahkan membentaknya. "Hai, sekarang kamu puas kan? Kamu sudah membunuh anakku dengan keji. Kau bunuh anakku dengan perlahan. Kurang apa aku ini sama kamu? Hah?" Suara Umi lantang sambil menunjuk-nunjuk laki-laki itu. "Aku bersumpah mulai detik ini, aku tidak sudi rumahku kau injak. Sampai kiamat kau tidak akan pernah hidup senang di dunia ini dan kelak di akhirat kau akan aku tuntut. Pergi kau!" teriak Umi dengan histeris. Saudara-saudaraku berusaha untuk menenangkan Umi dan aku berusaha untuk bicara kepada laki-laki itu agar segera pergi. Akhirnya laki-laki itu tanpa banyak bicara menuruti perintahku. Dan akhirnya laki-laki itu pergi. Laki-laki itu tiada lain adalah suami almarhum Teh Iis. Singkat cerita malam itu, malam pertama Teh Iis meninggal. Kesepakatan keluarga mulai hari 1 sampai hari ke-7 melaksanakan takziah seperti bagaimana kebiasaan di daerahku. Pukul 20 WIB, jemaah masjid dan para tetangga mulai berdatangan untuk takziah di rumah itu. Dan dimulai acara takziahnya. Aku duduk di dekat pintu masuk rumah karena aku sekalian menyambut kedatangan para tamu. Para jemaah dengan khusyuk membaca doa yang dikhususkan untuk Teh Iis. Tak lama baru dimulai takziah tiba-tiba hujan turun deras. Namun derasnya hujan tak mengganggu kehusukan takziah itu. Tiba-tiba samarku dengar seperti ada suara geraman dari luar rumah, tepatnya di depan rumah tak jauh di mana aku duduk di dekat pintu. Awalnya tidak kuhiraukan, mungkin suara anjing, pikirku. Namun suara geraman itu tidak berhenti, sehingga memaksaku untuk memalingkan mukaku ke arah luar depan rumahku. Astagfirullahaladzim. Sontak aku terkejut menyaksikan apa yang aku lihat di luar sana. Mendengar aku istighfar dengan suara setengah berteriak tentulah membuat para jemaah memandang ke arahku. "Ada apa, Pak?" Pak Imam bertanya kepadaku. Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya karena mulut serta badanku seperti sulit digerakkan. Di luar sana aku melihat 3 sosok makhluk tinggi besar hitam dengan tubuh dipenuhi bulu-bulu hitam. Matanya merah menatap tajam ke arahku. Namun keterkejutanku tidak sampai di situ. Tiba-tiba, buar! Kilapan cahaya kilat yang diikuti petir menggelegar hingga menyilaukan pandangan mataku.
menyambar makhluk hitam-hitam itu. Kulihat dua makhluk hitam itu terbakar hangus di sambar petir, menyisakan percikan api dan asap bau sangit. Satu makhluk lagi berhasil kabur dengan jeritan mengerikan. Kejadian itu disaksikan oleh semua jemaah. Sejenak kejadian aneh dan menakutkan itu membuat suasana sedikit kacau. Namun Pak Ustadz dapat memulihkan situasi lalu melanjutkan ritual takziahnya. Singkat cerita, acara takziah malam pertama akhirnya selesai dan dilanjutkan sedikit tausiah dari Pak Ustadz. Berangsur para jemaah berpamitan pulang dan tak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah. Di luar kini menyisakan rintik hujan. Dirasakan suasana terasa dingin seakan turut berduka. Cuaca yang dingin membuatku terasa ingin buang air kecil. Aku pun beranjak ke toilet yang berada di dekat dapur di belakang. Aku masuk dan menutup pintu toilet. Ketika baru selesai dan aku menyiram kloset, tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari belakang rumah. Ya, itu seperti suara tangis seorang wanita. Tangis itu pelan begitu menyayat hati. Jujur saat itu bulu kuduku meremang, tapi aku bukanlah seorang yang penakut. Aku berusaha berpikir positif. Aku keluar dari toilet, lalu menuju ke pintu belakang. Pelan aku buka kunci pintu dan kubuka pintu sedikit. Kuusapkan pandangan mataku ke segala arah yang terjangkau dari balik pintu. Suara tangis itu masih terdengar jelas di telingaku. Begitu menyayat, diiringi hujan gerimis dan dinginnya malam. Aku semakin penasaran siapakah yang menangis di belakang rumah ini. Karena aku belum mendapatkan yang aku cari, perlahan aku mulai keluar melalui pintu belakang dan melangkah keluar meninggalkan pintu itu. Baru beberapa langkah pandangan mataku terkunci ke arah sebatang pohon rambutan yang kira-kira 15 meter dari dinding dapur. Pohon rambutan yang rimbun itu tumbuh di tepi kolam ikan yang sudah dikeringkan. Kutajamkan pandangan mataku ke arah bawah pohon rambutan itu. Jantungku berdetak hebat. Seketika bulu romaku meremang. Tapi jujur aku tidak merasa takut sedikit pun. Kulihat samar ada sesosok wanita dengan rambut sepunggung terurai, menggunakan pakaian terusan berwarna putih polos, tengah berdiri membelakangiku. Aku tidak bisa melihat jelas siapa sosok itu karena temaramnya cahaya. Namun masih terlihat dari tempias cahaya lampu yang ada di belakang dapur. Aku menguatkan hatiku untuk tetap tenang. Aku berdoa dalam hati, lalu aku berdehem 3 kali. Tiba-tiba suara tangis itu berhenti dan betapa terkejutnya aku. Karena tiba-tiba sosok itu menghilang. Dan seiring suara tangisan itu berhenti. Astagfirullahaladzim. Aku beristighfar lalu dengan segera aku kembali masuk dalam rumah dan menutup kembali pintu itu. Setelah di dalam rumah, aku merasa gelisah. Rasa hatiku tak menentu memikirkan kejadian yang baru saja aku alami. Aku berpikir keras mengartikan keganjilan ini. Kulihat anak-anak mendiang sedang berkumpul dengan keluargaku. Umi tengah khusyuk mengaji. Terlihat olehku sesekali beliau mengusap air matanya yang terus mengalir dari mata lelahnya. Hancur rasanya hatiku melihat orang yang paling kusayangi sedang berduka. Pikiranku kembali menerawang memikirkan penampakan serta tangisan itu. Tiba-tiba benakku mengatakan bahwa ada sesuatu misteri dalam kehidupan mendiang kakakku sebelum ia menghadap sang ilahi. Aku harus memanggil anak-anaknya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Lalu aku memanggil anak-anaknya mendiang.
yaitu anak pertama dan anak ketiga. Kedua anak ini perempuan yang umurnya masih di bawah umur. Anak pertama saat itu umurnya masih sekitar 16 tahun dan anak yang nomor 3 13 tahun. Namun fisik mereka tumbuh bongsor sehingga dengan usia yang masih sangat muda tapi terlihat besar dan dewasa. Ku ajak kedua keponakanku ini ke suatu kamar yang letaknya menghadap ke bagian belakang rumah orang tuaku. Kamar itu bekas kamarku dulu. Di kamar itulah aku mencoba mengajak cerita kepada kedua keponakanku itu dengan lembut dan sabar. Lalu aku bertanya kepada mereka, apakah ada sesuatu yang mama dan kalian rahasiakan kepada kami? Karena Om merasa yakin pasti ada sesuatu yang kalian rahasiakan ke kami. Kedua keponakanku hanya diam dan tertunduk. Sesaat suasana hening. Di luar rumah rintik hujan masih terus membasahi bumi. Secara perlahan seakan bumi turut menangis. Tiba-tiba jantungku kembali berdebar. Sayupku dengar suara tangis pilu itu lagi. Kini ku dengar terasa begitu dekat. Karena tepat di balik jendela kamar itu, pohon rambutan yang dimana tadi kulihat sosok itu berdiri. Aku bangkit dari dudukku, lalu dengan perlahan kusibak sedikit tirai jendela itu. Lalu kuarahkan pandangan mataku keluar jendela. Hatiku makin berdebar saat mataku tertuju pada sosok bayangan yang kulihat tadi. Kini kurasakan perasaan sedih dan pilu mendengar suara tangis itu bukan rasa takut. Terlihat jelas wujud sosok yang sedang menangis itu. Ya, itu adalah Teh Iis, kakakku. Saat itu aku hanya berkata dalam hati, "Yang sabar ya Teh, semoga Teteh di sana bahagia. Biarlah urusan di dunia ini kami yang akan menyelesaikan apa yang Teteh belum selesaikan." Lalu aku kembali menutup tirai itu dan kembali duduk di atas ranjang membelakangi jendela. Aku kembali berbicara kepada kedua keponakanku. "Apakah kalian mendengar di luar sana ada suara orang menangis?" Kata itu yang ku mulai ucapkan. Kedua keponakanku mengangkat wajahnya dari sikap menunduk. Lalu mereka sama-sama mengangguk tanda mereka berdua juga mendengar tangisan pilu itu. Kembali aku bicara. "Kalian tahu siapa itu?" Tak ada jawaban dari mulut mereka. Hanya isak tangis yang keluar dari mereka. Tak tega rasanya hati ini. Tapi ini harus aku lakukan. Aku pun meneruskan pembicaraanku. "Lihat Om, kalau kalian tidak tahu, Om kasih tahu. Itu mama kalian yang menangis. Mama ingin kalian jujur dan kasih tahu kepada kami apa yang kalian rahasiakan. Karena itu yang membuat mama gak tenang di sana. Kalau kalian gak sayang dan kasihan sama mama, ya udah gak usah cerita sama Om. Tapi kalau kalian sayang, segera cerita sama Om sekarang juga, biar mama di sana tenang." Singkat cerita, kedua keponakanku menceritakan semua yang mereka rahasiakan kepada kami. Mendengar cerita dari mereka mendidih rasanya darahku. Aku merasa sakit hati, emosi, benci bercampur aduk. "Biadab, bajingan, kubunuh kau." Aku menahan geram dan kutinjukan tanganku ke dinding kamar. Saat itu aku tidak merasakan sakit, namun sesaat terlihat darah menetes dari tanganku. Tanganku terluka dan bengkak. Aku tidak pedulikan itu. Ku peluk kedua keponakanku itu. "Begitu berat penderitaan kalian, Nak. Kenapa kalian tidak cerita kepada kami sebelum terlambat?" Sesalku. Kedua keponakanku hanya menangis. Tiba-tiba pintu kamar diketuk dari luar. Lalu ku buka dan ternyata Umi yang datang.
Mungkin karena suara gaduh tadi terdengar oleh Umi. Dengan wajah heran Umi bertanya kepadaku, "Ada apa Yat, kok ribut-ribut? Terus kenapa tanganmu bengkak dan berdarah?" Aku cepat-cepat menyembunyikan tanganku di balik tubuhku. "Oh, enggak kenapa-napa, Mi," jawabku. "Mi, ayo kita ngumpul di ruang keluarga. Ada yang mau Dayat ceritakan?" Pintaku seraya ku peluk bahu Umi dan ku ajak keluar kamar menuju ruang keluarga. Di ruang keluarga ternyata sedang berkumpul semua keluargaku, kakak-kakakku dan adik-adikku. Oh iya, di sini ku jelaskan, aku anak kelima dari 10 bersaudara. Anak ke-1 adalah almarhum Teh Iis, anak kedua adalah almarhum Teh Ayi. Beliau meninggal di tahun 86. Ketiga Teh Nunung, keempat Aa Deden, dan kelima adalah aku. Keenam 7 adik laki-lakiku yang sudah meninggal ketika masih kecil. Kedelapan adikku Neneng, dan ke-9 Susi, dan yang terakhir adalah Vera. Singkat cerita, akhirnya kami berkumpul di ruang keluarga. Di ruang keluarga itu kami berkumpul. Tak lupa kedua keponakan tadi pun ada di situ. Aku menceritakan semua apa yang terjadi kepada Teh Iis beserta anak-anaknya. Perbuatan laki-laki itu sangat biadab melebihi binatang. Tutup ceritaku. Sontak seluruh anggota keluargaku terkejut dan rasa tidak percaya atas semua yang mereka dengar. Sesaat rasa terkejut berganti dengan rasa emosi dan dendam, terutama aku sebagai saudara laki-laki. "Kubunuh kau," teriakku. Ku ambil senjata apiku yang kuletakkan di kamar. Melihat sikapku, Umi menangis serta menahanku dengan memeluk tubuhku dari belakang. "Dayat, jangan lakukan ini nak, jika kamu sayang Umi dan kakakmu," teriak Umi sambil menangis. Aku menjawab teriakan Umi seraya berbalik, sehingga kini aku berhadapan dengan Umi. "Biar Mi, biar ku balas semua perbuatan keji dia kepada kita." Tangis Umi semakin keras. "Tidak, lihat Umi Yat. Tidak. Lihat Umi Yat, kalau kamu lakukan itu berarti kamu tidak sayang Umi," jerit Umi dengan histeris. Dadaku sesak mendengar jeri dan kata-kata Umi, bagai dihantam godam. Astagfirullahaladzim. Aku istighfar, tubuhku lemas, kedua kakiku lemas tak mampu menopang tubuhku. Aku jatuh terduduk berlutut di kaki Umi. Aku menangis di kaki Umi dan mohon maaf atas sikapku barusan. Dengan masih menangis, Umi duduk di hadapanku memelukku seraya berkata, "Jika kamu sayang Umi, kamu jangan lakukan hal yang konyol. Ingat, kamu sekarang tidak sendiri lagi Yat. Di belakangmu kini ada anak-anak dan istrimu. Bagaimana nasib mereka jika kamu kelak berhadapan dengan hukum? Biarlah semuanya yang sudah terjadi Yat. Kakakmu pun kini sudah tiada. Jika kamu sayang kepada saudaramu, urus dan besarkanlah anak-anaknya. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Laki-laki itu walaupun bagaimana tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat," ujar Umi sambil memelukku. Singkat cerita, malam itu menjadi malam yang begitu menyedihkan dalam keluargaku. Dan aku lebih mengikuti nasihat Umi daripada mengikuti dendamku. Kilas cerita kehidupan almarhum kakakku Teh Iis. Beliau seorang perempuan desa yang lugu, namun memiliki cinta yang tulus dan kesetiaan kepada pasangannya. Namun cinta dan kesetiaannya tidak terbalas, justru pengkhianatan hingga akhir hayatnya. Dia rela hidupnya menderita,
disakiti, tapi tetap hatinya teguh mempertahankan kesetiaannya, walau lahir batinnya tersakiti dan tersiksa hingga ajal menjemputnya. Jika kita melihat sikap almarhum, pasti kita berkata, bodohnya, laki-laki tidak satu di dunia ini. Kenapa tidak ditinggalkan saja? Buat apa dipertahankan? Dan bla bla bla. Tapi kembali lagi, hati seseorang itu berbeda-beda. Kilas cerita tentang kebiadaban suaminya. Suami Teh Iis adalah seorang laki-laki yang hanya mengejar nafsu birahinya. Tanpa memperdulikan perasaan Teh Iis dan anak-anaknya, dia menikah dan menikahi banyak perempuan. Sementara Teh Iis dan anak-anaknya ditelantarkan. Dia tidak pernah peduli anak-anak dan istrinya makan atau tidak, tinggal di mana, sakit atau tidak. Terbukti beberapa kali anak-anaknya sakit. Saat Teh Iis melahirkan anaknya, dia tidak pernah ada, baik dari segi perhatian apalagi biaya. Yang lebih menyakitkan, dia pernah mencoba berbuat bejat terhadap kedua anak gadisnya. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, niat bejat dia tidak sampai terjadi. Mungkin cuma ini yang bisa saya jelaskan. Tadinya saya tidak ingin menjelaskan, tapi dengan segala pertimbangan dan banyak pertanyaan dari para sahabat, akhirnya saya tambahkan, terima kasih. Dan selesai. Sedikit pesan dari Mimin. Jika mendapatkan cinta tulus dari seseorang, maka hargailah cinta tulus itu. Tapi jika tidak bisa, lepaskanlah. Jangan digantung, dipermainkan, bahkan disakiti. Mohon maaf jika ada kata-kata dan cara penyampaian yang kurang mengenakan. Terima kasih sudah menonton video Ngulik Sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.